Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saipod Psikologi Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Saipod Psikologi Podcast. Nah, perkenalkan, nama aku Heronita Nurafita yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator dalam bincang-bincang kita bersama narasumber hebat kita, yaitu Ibu Yuli Widiningsih, SPSI, MPSI Psikolog. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nisa apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, bertemu lagi ya kita Bu. Oke, ya. Sempat ya beberapa saat sebelumnya kita ketemu juga. Iya Bu. Nah jadi di cuaca Pekanbaru yang cukup tidak baik-baik saja ini kita harus jaga kesehatan ya Bu. Karena kalau kata orang Pekanbaru Bu, panas bedengkang ya Bu. Tapi alhamdulillah tadi malam udah hujan. Alhamdulillah. Nah kan Bu katanya tuh tak kenal maka tak sayang kan Bu. Jadi biar kita bisa memunculkan potensi sayang kita kepada narasumber kita ini, Anissa mau kenalin Ibu dulu nih. Boleh. Nah, jadi Ibu Yuli Widiningsih ini adalah seorang dosen psikolog, seorang psikolog di bidang klinis dan merupakan seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Psikologi. Sejak tahun 2002 ya, Bu? Ya, betul. Masya Allah. Bahkan Nisa aja itu belum lahir ya. Belum lahir. Iya. Nah, dan sekarang Ibu sedang menempuh pendidikan program PhD Psychology di University Pendidikan Sultan Idris Malaysia ya Bu. Betul. Masya Allah luar biasa. Definisi menuntut ilmu sampai ke negeri Malaysia ya Bu. Iya. Nggak usah jauh-jauh ke Cina ya, ke tetangga sebelah aja. Ke negara tetangga aja Bu. Nah, jadi Bu, Nisa karena sempat beberapa kali ketemu Ibu, Nisa sempat baca nih Bu moto hidup Ibu. Dan itu menurut Nisa menarik ya Bu. Jadi moto hidup Ibu adalah menjalani hidup dengan cinta, memberi cinta kepada sesama dan mengharap balasan dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, begitu kira-kira ya Bu. Nah, Nisa penasaran Bu, sebenarnya kenapa Ibu menjadikan cinta itu sebagai pegangan hidup Ibu? Karena kan ini akan relate nanti Bu dengan pembahasan kita. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan itu kenapa Bu kira-kira Bu? Mungkin saya termasuk orang yang memahami cinta itu dengan definisi yang spesifik ya mungkin ya. Karena sebenarnya penemuan moto itu sendiri juga berawal dari sebuah perjalanan hidup begitu ya. Sebuah perjalanan hidup yang pada akhirnya membuat saya menemukan makna bahwa tanpa cinta kita kayaknya agak merasakan kesulitan atau kehampaan dalam memaknai semua yang kita jalani dalam hidup gitu ya. Yang pasti juga proses perjalanan itu penemuan makna hidup saya dengan kemudian kenapa sih pada akhirnya saya begitu mendefinisikan cinta itu untuk saya maknakan dalam kehidupan saya, dijalani dengan cinta gitu. Biar semuanya itu juga jangan sampai kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu membuat kita jadi kehilangan cinta pada diri kita sendiri. Ketika kita berbagi ke orang pun kita tetap juga dalam rangka mencintai diri kita sendiri, dan yang pasti semua itu kita lakukan untuk mendapatkan cinta dari Yang Maha Cinta gitu. Itu sih poinnya, dan ini enggak kemudian semata-mata biar manis, biar cantik, biar romantis, itu enggak sih gitu. Tapi ini sebuah perjalanan hidup, dan moto ini enggak ganti ya sejak saya ketemu makna itu di sekitar tahun 2000-an lah mungkin ya, sampai dengan sekarang. Itu sih. Berarti dalam hidup Ibu cinta itu sangat penting ya Bu. Nah tadi kan ada cinta kepada Ibu juga sempat mention cinta kepada diri sendiri, kepada sesama, dan mengharap cintanya Allah Bu. Nah sesuai nih Bu sama tema kita yang mungkin teman-teman juga pada penasaran apa sih sebenarnya tema kita dalam perbincangan podcast kali ini, itu adalah tentang self love, tentang cinta kita kepada diri sendiri. Nah karena Ibu tadi juga sempat mention tentang cinta kita kepada diri sendiri, jadi sebenarnya apa itu Bu self love itu? Apa arti cinta kita kepada diri kita sendiri itu Bu? Iya,
Pertama, saya mungkin ingin menempatkan term itu agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai ya. Pertama, bahwa ketika kita bicara self love itu tidak dalam rangka kemudian membuat seolah-olah seluruh dunia ini adalah tentang saya, bukan ya. Bukan tentang egoisme, bukan tentang pokoknya apa-apa saya. Ini kan masalah saya, ini kan urusan saya, ini kan kesukaan saya. Ya udah dong gimana saya. Bukan tentang itu. Self love juga bukan tentang egocentrism ya, artinya bahwa semua harus berpusat pada saya, semua harus membicarakan tentang saya dan semuanya harus memberikan perhatian kepada saya, bukan. Jadi saya ingin menempatkan dulu bahwa term self love bukan tentang egoisme, bukan tentang egocentrism ya, bukan juga tentang ya semacam apa ya, ungkapan-ungkapan tentang ya kayak tadi misalnya ungkapan yang sering ya itu kan gimana saya dong. Ini kan masalahnya saya harus sayang sama diri saya sendiri. Jadi ya udah apa peduli saya sama dia? Oh enggak. Itu bukan dalam rangka kemudian bagaimana relasi kita dengan orang lain, bukan juga dalam rangka untuk meniadakan kepedulian kita pada orang lain, bukan. Tapi self love sebenarnya lebih banyak berbicara mengenai bagaimana kita mengolah dinamika rasa di dalam diri kita tentang pemahaman diri kita dan kemudian tentang bagaimana menerima diri kita seutuhnya kita dengan segala baik buruknya kita, sehingga dari penerimaan yang utuh itu kemudian akan memunculkan rasa sayang gitu ya, rasa cinta pada diri kita sendiri, sehingga bahkan pun ketika kita dalam keadaan nggak oke sekalipun, baik menurut kita nggak oke ataupun misalnya mungkin kita mendapatkan pandangan-pandangan yang nggak oke dari orang lain sekalipun, yang ya kadang itu orang lain kan bisa jadi berdasarkan prasangka ya, bisa jadi berdasarkan judgement sesaat gitu. Kita tetap oke, nggak apa-apa, aku saat ini nggak oke, atau saat ini aku belum oke, aku terima itu sebagai bagian dari diriku, sebagai bagian dari aku yang secara keseluruhan yang harus aku terima gitu, dan aku akan peluk diri aku gitu. Itu sih kayaknya. Ya Bu. Nah, Nisa kan highlight tadi berarti self love itu ketika kita mampu mengenal diri kita dan kita bisa menerima apa itu kekurangan kita, kelebihan kita kan Bu. Dan yang Nisa highlight juga tadi, jadi Ibu bilang kalau cinta kepada diri sendiri itu tidak harus berkutat pada diri kita juga, tapi juga kepada sekitar kita, kepada orang lain. Nah Bu, Nisa itu sering dengar Bu kalau katanya ketika kita bisa mencintai, kita itu bisa mencintai diri sendiri, kita itu bisa mencintai orang lain ketika kita udah punya cinta sendiri gitu Bu. Nah tapi Bu, untuk kita bisa punya cinta itu kan kadang kita perlu contoh Bu, kita perlu tahu cinta itu seperti apa sih sebenarnya. Nah jadi itu sebenarnya yang mana yang lebih dulu Bu? Nah itu Bu. Oke. Gini, konsepnya hampir mirip dengan acceptance ya. Gini, untuk sampai pada mencintai diri sendiri itu kan kita perlu ada self acceptance terlebih dahulu, yaitu penerimaan terhadap diri kita tentang segala hal kita secara utuh, saya dalam hal saya yang baik dan saya dalam hal yang buruk gitu ya. Artinya ada semacam perasaan ya udah sih tanpa syarat gitu ya. Misalnya kayak seorang ibu yang kemudian nerima anaknya dengan tanpa syarat. Bukan harus misalnya kamu ibu sayang sama kamu kalau kamu ranking 1 misalnya. Bukan yang kayak gitu, tapi ya udah saya terima diri saya sendiri dengan baik buruknya saya. Misalnya gitu ya. Terus tadi Nisa nanya mana yang harus lebih dulu? Konsepnya gini sebenarnya. Ketika kita bisa menerima diri sendiri terlebih dahulu, ketika kita bisa memenuhi diri kita sendiri dengan cinta pada diri kita sendiri, pada saat itulah kita sebenarnya juga sudah, artinya kita sudah lebih siap untuk menerima dan mencintai orang lain. Karena gini, ketika kita tidak mempersyaratkan banyak hal terhadap diri kita sendiri, maka syarat-syarat kita kepada orang lain juga akan berkurang. Gitu loh. Jadi kita memenuhi diri kita terlebih dahulu dengan perasaan cinta itu gitu ya, sehingga kemudian ketika kita memandang orang lain pun gitu, kita memandang orang lain sudah dengan ada rasa sayang, rasa cinta
yang tanpa syarat itu tadi, atau yang nggak usah kebanyakan syarat itu tadi, sehingga ketika kita ngelihat orang lain pun ya udah, dia pun dengan dirinya sendiri yang pasti juga dengan kelebihan dan kekurangannya, tanpa kemudian saya harus menuntut terlalu banyak hal kepadanya, bahkan mungkin menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Bukan berarti kemudian kita tidak ingin diri kita dan orang lain berkembang menjadi lebih baik. Beda ini konsepnya, ya enggak. Tapi ketika kita menuntut diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, dan kita juga menginginkan orang lain menjadi lebih baik, itu by proses yang setiap orang juga akan menjalani prosesnya masing-masing. Sehingga dari situ kita menjadi lebih bisa bersabar ya, ketika misalnya melihat kok orang lain nggak seperti yang saya harapkan, misalnya kan ada kayak gitu kan, atau kok saya nggak seperti yang saya harapkan. Tapi ketika kita sendiri udah, yuk peluk diri aku sendiri, atau misalnya kita ngeliat orang lain, yuk kita lihat dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka dari situ kita akan bisa mencoba untuk menjalani atau melihat perubahan-perubahan dalam diri maupun perubahan orang lain menjadi lebih baik itu dengan proses yang semestinya dijalani. Dan itu membuat kita insya Allah akan menjadi lebih bersabar sih sebenarnya. Sebenarnya seperti itu ideal. Itu sih kalau menurut saya. Berarti kita harus cinta sama diri kita sendiri dulu ya Bu, baru ketika kita udah cinta sama diri kita sendiri, kita bisa mencintai orang lain. Dan tadi Ibu juga bilang kalau cinta itu ada namanya unconditional love, makanya cinta tanpa syarat gitu kan Bu. Contohnya kayak seorang ibu yang udah nalurinya mencintai anaknya gitu ya Bu. Nah jadi Bu, berarti tadi emang kita tuh harus mencintai diri kita terlebih dahulu kan Bu. Nah jadi seberapa harus Bu kita mencintai diri kita sendiri Bu? Maka muncul pertanyaan seperti itu kan Bu. Seberapa harus kita mencintai diri kita sendiri dan kenapa Bu harus? Kalau kita ditanya seberapa harus, masing-masing dari kita pasti punya pemaknaan yang berbeda-beda. Ya, itu satu poin pertama. Ya, artinya gini. Kalau kita ditanya seberapa harus, bisa harus banget, bisa harus, ya, atau bisa agak harus, ya, sebenarnya gini. Tapi itu tergantung bagaimana kemudian, jangan sampai ketika kita kehilangan rasa cinta pada diri kita sendiri, kemudian kita membuat diri kita sendiri tersakiti, bukan oleh sesuatu dari luar, tapi tersakiti oleh diri kita sendiri. Misal contoh, ketika kita kemudian merasakan kegagalan yang menurut kita itu mungkin sesuatu yang, aduh, kok nggak bisa jadi yang terbaik sih, gitu. Tapi terus kemudian karena kita sendiri tidak menerima, tidak menyayangi diri kita sendiri, terus apa yang coba yang kita lakukan? Kita melakukan penghukuman yang keras pada diri kita sendiri, sehingga kemudian kita tersakiti, bukan oleh hukuman dari orang lain, bukan karena perilaku dari orang lain kepada kita, bukan karena penilaian orang lain pada kita, tapi justru oleh penilaian dan hukuman yang kita berikan pada diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya akan bisa lebih menghancurkan. Makanya itu yang seharusnya dicegah dengan upaya kita untuk bisa self love itu tadi. Jadi kalau ditanya seberapa harus, ya kita upayakan untuk sampai pada yuk latihan. Paling tidak itu tadi, bahwa yuk kita coba untuk aware dengan diri kita, dan kemudian kita sampai nanti pada tahap saya accept gitu ya, saya terima diri saya, sampai kemudian pada apapun kamu, apapun kondisi. Ya, kita ngomong sama diri kita sendiri ya. Misalnya contohnya, Yuli, apapun kondisi kamu, apapun situasi buruk yang mungkin sedang kamu alami saat ini, apapun mungkin ketidakberhasilan yang sedang kamu alami saat ini, aku akan tetap peluk kamu, aku tetap sayang kamu, aku tetap sayang diri aku yang ini. Gitu. Berarti sangat penting ya Bu untuk kita tuh bisa sayang, bisa cinta sama diri kita sendiri. Karena emang dalam menjalani hidup ini pasti ada aja kan Bu hal-hal yang tidak sesuai. Jadi ketika kita udah cinta sama diri kita sendiri, kita bisa memberi penjelasan kepada diri kita bahwa kita emang harus menerima itu gitu kan Bu. Nah, berarti kan Bu memang sangat penting untuk kita tuh cinta sama diri kita sendiri kan Bu. Tapi kadang kita suka nggak sadar Bu, kita suka nggak tahu sebenarnya kita ini udah cinta belum ya sama diri kita sendiri, kita ini udah sayang nggak ya sama diri kita sendiri. Nah jadi gimana Bu cara kita itu mengenali apakah
kita ini sebenarnya udah saklek belum ya gitu. Bagaimana karakteristiknya untuk bisa dikenali gitu. Oke, semacam indikator kali ya. Indikator bahwa kita sebenarnya udah sayang sama diri kita sendiri apa belum gitu ya. Yang pertama itu tadi, indikator terkuat adalah bahwa kita menerima diri kita yang nggak oke-nya gitu ya. Orang kan lebih gampang nerima sesuatu yang oke kan. Oh, yang misalnya cantik, smart, terus apalagi apa bisa aja ya Jus ya. Oh, pinter gitu, terus pokoknya populer, ya misalnya gitu ya, misal gitu ya. Itu kan mungkin sesuatu, atau bayangkanlah misalnya ketika kita ngelihat benda, kalau benda itu misalnya oh ini adalah emas, intan, berlian, tentu kita akan lebih mudah cinta sebenarnya gitu kan, dibandingkan misalnya kok ini ada seonggok sampah misalnya gitu ya. Tentu akan sulit gitu ya. Nah, tapi kita mesti sadar gitu bahwa kita adalah manusia gitu ya. Manusia itu pasti Allah tuh kasih manusia itu seperangkat gitu. Jadi artinya sudah terinternalisasi, sudah apa sih apa ya? Iya, include gitu ya, di dalam diri manusia itu ada positif dan ada negatif. Pasti itu ya. Sehebat apapun manusia, dia pasti ada kekurangan. Itu yang harus kita highlight. Asli itu emang harus kita kasih deh warna merah atau apapun yang biar jelas gitu, bahwa selagi kita bernama manusia, maka kita pasti akan lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Nggak mungkin cuman kelebihan doang dan nggak mungkin cuman kekurangan doang ya, nggak mungkin. Pasti akan selalu ada kelebihan dan kekurangan. Indikator pertama dari kita menyayangi diri kita sendiri adalah bahwa kita bisa menerima yang positifnya kita, dan kita juga bisa menerima yang negatifnya kita secara seimbang dan objektif. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, ketika kita menyayangi, kita mencintai diri kita sendiri, maka ketika kita berada dalam kondisi yang tidak oke, misal kita mengalami kegagalan, kita mengalami up and down, situasi emosional yang mungkin kan kita nggak selalu stabil ya nggak sih, ya gitu ya. Ya udah gitu loh. Pada saat kita nggak oke itu, ketika kita mengalami situasi yang nggak oke, dan mungkin ya baik itu misalnya dari diri kita sendiri menilai diri kita nggak oke, atau mungkin juga penilaian dari orang lain misalnya nggak oke, misalnya itu tentang kegagalan, nggak berprestasi atau yang lain, tapi kemudian kita tetap bisa menerima, artinya tetap bisa oke, nggak apa-apa kok. Itu adalah sesuatu hal yang wajar yang aku harus jalani itu, dan itu adalah bagian dari proses pembelajaranku untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya, kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita lebih sayang pada diri kita sendiri, ketika kita self love, adalah ketika kita tidak membanding-bandingkan atau terlalu sering ya, boleh sih mungkin membanding-bandingkan lah sekali-sekali gitu ya, tapi tidak terlalu sering kemudian membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain, apapun itu bentuknya. Apalagi nih misalnya sekarang di sosial media kan yang kelihatan pasti yang keren-keren dong gitu ya, yang oke-oke dong tentang pencapaian orang lain, terus kita gitu, terus tiba-tiba insecure, terus kok gue nggak ngapa-ngapain, kok gue nggak bisa apa-apa, kok gue kayaknya nggak jauh banget dibandingin pencapaian mereka. Karena setiap individu berproses dengan caranya, dengan waktunya ya Mbak. Kita punya timing masing-masing, kita punya cara masing-masing, kita juga punya alur atau jalan yang harus kita lalui itu beda gitu. Jadi ada yang naik turun, ada yang mulus-mulus aja, ada yang dari awal udah dibekelin banyak-banyak misalnya gitu ya, ada yang dari awal harus nyari bekal. Beda dong gitu. Nah, ketika kita menyadari semua itu mungkin bisa jadi indikator kita lah bahwa ya udah, saya akan jalani proses saya dengan cara saya, dengan apa yang kemudian bekal ya atau resource yang saya punya, tanpa harus kemudian membandingkan dengan banyak hal yang telah mungkin dicapai oleh orang lain. Itu sih sebenarnya mungkin. Oke, berarti ketika kita itu indikatornya berarti adalah kita itu tahu kalau misalnya setiap orang itu berbeda-beda ya. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing.
Nah, cara kita sebagai manusia yang sudah cinta kepada diri kita sendiri, maka kita tuh udah mampu menerima itu. Kita bisa menyikapinya dengan baik. Kita tahu kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kekurangannya itu bukan kita jadikan sebagai rasa sedih, bukan kita jadikan, tapi justru dengan kita tahu sama diri kita bisa menjadikan kekurangan itu justru jadi satu kelebihan kita mungkin ya, Bu. Bisa jadi begitu, atau bisa juga disadari sebagai oh ini adalah poin yang saya masih kurang sehingga saya perlu pembenahan di sini dalam artian ini adalah sesuatu yang saya harus develop gitu. Saya harus kembangkan ke depannya, saya harus upgrade diri saya di sini. Itu sih. Benar, Bu. Nah, tadi Ibu sempat juga mention beberapa seperti membanding-bandingkan diri. Nah, Bu, kadang mungkin sering nih Bu dirasakan oleh teman-teman tripod juga mungkin kadang kita tuh sering kali mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri, Bu. Misalnya kita sebenarnya nih lagi nggak baik-baik aja, Bu, kita lagi kurang sehat, tapi tiba-tiba ditawarkan suatu pekerjaan atau diminta bantuan oleh orang lain yang itu mungkin sebenarnya kita sukai, tapi kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, Bu, tapi kita tetap terima. Nah, itu bagaimana, Bu, cara kita mempertahankan kita untuk tetap bisa cinta, mendahulukan diri kita atau mendahulukan orang lain? Oke, ya. Balik lagi ke kondisi kesadaran diri kita tentang diri kita sendiri gitu ya. Yang saya alami ya, contoh lah ya kayak kemarin misalnya. Saya sebenarnya mungkin tidak terlalu siap secara psikologis ya untuk karena saya mungkin ada beberapa pekerjaan yang saya harus lakukan gitu dan saya sendiri agak lelah gitu sebenarnya ya. Lelahnya sih mungkin waktu itu sempat ini ada 2 contoh ya saya mau kasih lelah yang emang fisik dan kemudian psikologi saya yang lebih kalau secara fisik waktu itu saya sehat tapi sebenarnya saya aduh ketemu klien gitu ya. Nah, kalau kan kadang mau ketemu klien juga wah apa nih gitu ya. Tapi kemudian saya balik lagi bahwa saya menyadari ketika saya menyadari peran saya, keberadaan saya bahwa saya pernah waktu itu ya sampaikan bahwa saya adalah salah satu saya menempatkan diri saya sebagai salah satu mata rantai penyembuh yang Allah ketika Allah akan kirimkan kesembuhan pada seseorang mungkin saya adalah salah satu saja loh ya dari mata rantai penyembuh itu sehingga ketika saya ada klien gitu ini mungkin juga bagian dari kehendak Allah untuk mengajari saya sesuatu melalui klien saya itu yang kemudian saya tanamkan dan saya akan menguatkan hati saya untuk saya akan tetap layani beliau untuk datang gitu ya dan benar gitu sering kali ya tidak hanya kadang-kadang sering kali justru saya menemukan obat ya ketika saya dalam rangka saya menjadi menyembuhkan atau dalam rangka saya sedang menjalani proses konseling dengan seseorang klien ternyata di situ klien itu ternyata mengajari saya sesuatu dan kemudian entah bagaimana kesembuhan itu juga hadir buat saya. Itu ya, itu kalau misalnya saya lagi dalam kondisi, aduh, sebenarnya saya tuh lagi gak pengen gitu, gitu ya kan ada ya saat-saat seperti itu. Itu saya tetap memilih untuk lanjutkan. Ya, tapi misalnya kayak kemarin, saya benar-benar ngedrop di hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Ahad. Karena fisik saya ternyata saya demam, saya batuk pilek ya dan saya memilih untuk karena oh ini udah jelas banget ini fisik saya harus istirahat bukan cuma sekedar kayak tadi agak-agak nggak mood gitu ya tapi ini udah jelas saya demam saya pilek batuk sehingga saya memilih ketika itu ada klien meskipun waktu itu klien online saya punya nomor teleponnya saya izin untuk minta maaf dan cancel gitu. Jadi memang balik lagi ketika kita mengatakan ya atau pada saat-saat tertentu kita harus mengatakan tidak ya menidakkan atas apa yang diharapkan oleh orang lain dari diri kita ya itu juga balik lagi sebenarnya ke kita bukan kemudian kita menjadi apa ya istilahnya kayak ada kan orang yang people pleasure gitu ya pokoknya gimana caranya biar bisa nyenengin orang lain hey stop nggak akan mungkin seluruh manusia di sekitar kita ini di sekitar teman-teman semua ini bakalan terus akan terlayani semua dan akan senang semua dengan kita enggak suatu saat pun kita bisa mengatakan tidak. Apalagi misalnya hal yang diminta oleh orang lain kepada kita adalah hal yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai normal, moral ya yang kita mungkin punya. Itu kita boleh banget bilang enggak. Jangan cuma misalnya mengiyakan hanya sekedar kemudian biar orang lain
seneng, biar orang lain happy, tapi kemudian kita ancur-ancuran sendiri, ya jangan gitu. Gitu ya. Paham ya? Paham. Nah, kita setuju sih Bu, memang kadang ada beberapa situasi yang kadang justru menghantarkan jalan kita untuk menemui diri kita sendiri, Benar. Bu, untuk malah bikin kita tuh makin Benar. cinta sama diri kita sendiri. Mungkin kita mau sharing juga, Bu. Nah, Nisa juga mungkin semenjak berada di psikologi ini ya, Bu, jadi lebih mau untuk peka sama diri sendiri, lebih mau cinta sama diri sendiri. Justru dengan Nisa ketemu teman-teman, nah dengan Nisa ketemu teman-teman tuh Nisa jadi ngerasa, oh kita tuh harus ya kenal sama diri sendiri. Ketika dosen menyampaikan materi-materi, oh sebenarnya kenal sama diri itu penting ya gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengikuti, misalnya diajak orang lain untuk mengisi acara atau melakukan suatu kegiatan, bisa jadi di sana kita juga malah jadi menemukan diri kita. Kita berkumpul di suatu perkumpulan, kita jadi menyadari oh penting untuk tahu diri kita, menemukan bagian diri kita yang lain. Nah, tapi Bu dari sisi lainnya nih Bu, kan sekarang banyak kasus-kasus kan Bu. Ada kasus yang stres, ada yang depresi, atau enggak yang ngerasa insecure banget sama dirinya, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga. Nah itu kenapa Bu? Apakah berarti mereka itu belum bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri Bu? Bisa jadi itu menjadi salah satu faktor ya. Mungkin saya bilang salah satu karena banyak faktor yang lain. Misalnya sampai kemudian pada akhirnya kenapa sih orang harus self harm? Kenapa sih orang pada akhirnya sampai bahkan di akhir gitu ya mereka harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu ya. Ya itu tadi gitu. Mekanismenya adalah atau dinamikanya adalah bahwa banyak hal yang mungkin orang tersebut tidak bisa pada akhirnya tidak bisa menerima dirinya sendiri yang apa adanya gitu. Belum lagi kadang gitu ya, orang-orang juga dihadapkan pada tuntutan-tuntutan ya, artinya faktor stresor ya dari luar yang kemudian tidak bisa dihandle oleh dirinya sendiri, tapi juga dia tidak punya keberanian mungkin ya, atau tidak punya resource untuk kemudian dia minta bantuan. Nah itu yang jadi pada akhirnya nanti akhir-akhirnya ya bunuh diri lah atau mungkin apa ya situasinya, jadi artinya kondisi stres itu jadi nggak kehandle gitu sih sebenarnya kan. Ketika kita misalnya up and down-nya kita ya, kita depresi, kita stres, kita suatu saat kita ketawa, suatu saat kita nangis, itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat itu sebagai bagian dari diri kita sebagai manusia, itu kan sebenarnya normal-normal aja ya gitu. Jangan terus sebenarnya gini, sekarang ini kadang orang menjadi mudah untuk aduh kena mental nih gitu ya, gara-gara misalnya cuman karena sedih beberapa hari, nangis-nangis terus beberapa hari, terus itu udah dibilang nanti kena mental. Terus misalnya ada stres sedikit, banyak tugas segala macam, udah kena mental nih, wah kena mental semua gitu ya, terus akhirnya melakukan sesuatu yang itu akan merugikan diri sendiri ya. Gini, kita harus melihat up and down-nya kita itu dalam kerangka kita bahwa kita tuh manusia loh. Tidak sehebat apapun dia, sesempurna apapun dia manusia, tetap pasti akan ada situasi di mana dia down, di mana kemudian dia tidak sanggup lagi menghandle sekian banyak stresor yang mungkin dia hadapi. Nah, pada saat seperti itu, kan yang namanya manusia tetap balik lagi, kita punya sesuatu atau sumber-sumber lain yang bisa menjadi bantuan, gitu, yang bisa memberikan bantuan ya. Kalau misalnya kita berharap sama manusia kan itu sih kadang banyak kecewanya gitu ya. Nah makanya inilah fungsinya di sini tentang kaitannya dengan religiusitas gitu ya. Bagaimana kemudian kedekatan kita sama Allah. Dan balik lagi ketika kita akan minta bantuan manusia juga ya alangkah baiknya kita tetap memohon dulu gitu. Artinya doa. Kemudian kalau misalnya untuk yang muslim ya kita tetap harus sholat dan lain sebagainya. Itu menjadi poin utama yang tetap harus kita lakuin dulu. Dan kemudian nanti kita keluar melihat di luar kira-kira sumber-sumber bantuan apa yang bisa kemudian kita ambil atau kita manfaatkan sebagai sumber bantuan untuk memperbaiki kondisi kita. Itu sih sebenarnya. Jadi namanya kita manusia itu pasti kita akan ada masalah ya Bu. Kita akan wajar mengalami stres itu ya kalau di psikologi itu kita apalagi sebagai mahasiswa wajar untuk kita itu merasa stres.
Nah, dengan kita cinta sama diri sendiri itu menjadi bantuan untuk diri kita biar kita itu bisa mengatasi stres itu, meregulasinya dengan baik gitu. Nah, dalam kita nih mau berproses kita mau berusaha untuk mengenal diri kita. Nah, tapi kan Bu kadang di setiap hal baik yang mau kita lakukan itu pasti ada aja tantangannya kan Bu. Misalnya kita udah mau berusaha untuk cinta sama diri kita sendiri, tapi tiba-tiba ada aja omongan dari orang yang misalnya ngejudge kita, menghina kita, yang bikin kita akhirnya jadi insecure Bu. Nah, gimana jadinya cara biar kita itu bisa mempertahankan self love kita itu Bu? Iya. Balik lagi ya bahwa self love itu kan sebenarnya berangkatnya mulai dari proses tahapannya sebelumnya, yaitu adanya proses pengenalan diri ya, kesadaran diri, pengenalan diri, penerimaan diri, kemudian sampai akhirnya pada self love itu ya. Nah, proses ini yang harusnya kita jalani gitu. Untuk kemudian bisa menyadari, mengenali dan menerima diri kita sendiri, ini yang kadang kita perlu mungkin masing-masing punya cara sih ya. Tapi yang pernah sebenarnya waktu itu saya sampaikan ya di depan mahasiswa juga ya. Bagaimana ketika itu saya berproses untuk melakukan semacam journaling dan kemudian dari situ saya tulis, saya mendeskripsikan diri saya dan kemudian saya juga membuat semacam longitudinal studi ya gitu, studi longitudinal terhadap diri saya sendiri gitu ya, dari usia 0 gitu sampai dengan usia saya waktu itu sekitar di 20-an, bahkan sekarang pun saya masih kadang yang melakukan itu, tapi enggak, dulu sempat agak ada masa-masa yang cukup intens gitu, karena emang waktu itu kan setelah saya terpuruk gitu ya, terpuruknya ini bisa berkali-kali ya, nggak cuma sekali ya, tapi kemudian ketika udah kuliah di psikologi itu semester berapa ya waktu itu, saya udah mulai berpikir gini, saya harus mengenali diri saya sendiri, sehingga ketika misalnya ada saran masukan dari orang lain gitu, itu tetap saya terima gitu ya. Karena dulu kan misalnya gini, dulu saya agak susah loh nerima kritik gitu ya. Kok gitu sih wah gitu ya, marah gitu ya. Tapi kemudian, kenapa ya? Kemudian saya menjadi orang yang kok agak sulit gitu kayaknya. Nah, sebenarnya dari proses pencarian sebenarnya gitu ya, mulai dari itu tadi ya, studi longitudinal yang saya lakukan, saya coba buat gitu ya dari usia 0. Apa sih yang terjadi? Saya mendengar cerita dari banyak orang, termasuk dari ibu saya, pengasuh saya, kemudian orang-orang yang waktu itu bekerja dengan bapak saya gitu ya. Jadi ini saya dengar cerita mereka. Kemudian sekian ada apa, sekian ada apa, dan seterusnya. Tapi ini tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, tapi kemudian saya melakukan reframing ya, atau melihat lagi dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa ada seorang Yuli Widiningsih yang sekarang, dia sudah melalui apa saja sih di masa-masa sebelumnya gitu. Oh, di usia sekian saya pernah mengalami ini, tapi alhamdulillah selalu ya ada momen ketika ada momen yang jelek atau yang terpuruk, ini selalu akan saya buat alhamdulillah ya Allah bahwa saya berhasil melalui momen itu. Kenapa? Nah, kemudian saya lihat resource-nya apa ketika itu. Hal yang mendukung saya untuk kemudian bisa keluar dari momen buruk itu apa. Kemudian, di sini ada momen baik gitu. Apa yang resource yang waktu itu saya punya? Kenapa kemudian saya berhasil mencapai itu? Kemudian kok di sini terpuruk lagi? Ketika terpuruk, apa yang kemudian membuat saya bisa keluar? Ini reframing lagi gitu ya, sampai akhirnya kemudian, pantaslah saya jadi kayak gini gitu ya. Termasuk juga dari dosen juga kadang suka dapat masukan, Yuli kamu gini, nah itu saya terima dulu gitu. Nah ini sebenarnya proses untuk kemudian sampai pada tadi kesadaran diri, pemahaman diri, sampai pada penerimaan diri. Ya iyalah, gue begini gitu. Secara dari dulu begini-begini. Nah, itu udah sampai pada penerimaan diri dan kemudian ya wis, istilahnya gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya wis ora popo gitu. Seandainya sekarang ini misalnya yang masih jadi masalah buat saya adalah sometimes saya orangnya moody misalnya gitu ya. Terus kemudian kadang saat-saat tertentu saya tuh emosional gitu ya. Itu tuh masih ada tuh bekas dari perjalanan yang dulu. Tapi ya udah, itu saya terima menjadi bagian dari diri saya dan saya kemudian tidak kemudian harus menghukum diri saya dengan kondisi saya yang kadang masih mungkin up and down gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya cara saya. Tapi Anda semua pasti punya cara sendiri dan silakan dicoba mana yang lebih efektif untuk sampai pada proses penemuan diri kita sendiri. Saya setuju banget sih, karena kita juga menerapkan journaling itu, Bu. Jadi wajar kita dalam berproses itu pasti akan ada goyang-goyangnya karena pengaruh dari luar gitu. Tapi salah satu cara kita mengatasinya adalah dengan
self journaling tadi ya Bu. Jadi kita bisa evaluasi, kita tahu bener. oh dulu ada rekam Iya, jejaknya gitu Bu. iya, Kita bisa iya. baca oh jadi karena otak kita itu kan nggak semuanya long term memory Iya, ya Bu. Jadi dengan kita baca oh kita tahu nih di mana kurangnya, di mana lebihnya. Jadi kita bisa lebih menyikapi itu dan by proses juga ya Bu. Mulai dari kita sadar dulu, benar, kita coba buat kenal dulu sampai benar. akhirnya bisa di titik kita nerima. Nerima. Gitu. Nah, kalau dari faktor internalnya sendiri Bu dari dalam diri kita yang bisa kita lakukan nih Bu untuk meningkatkan self love kita dari kita mulai dari internalnya dulu dari dalam diri kita kira-kira upaya apa aja Bu yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan rasa cinta kita sama diri kita Bu karena kadang emang rasanya lumayan susah gitu. Iya memang betul dan gini loh kita perlu menyadari sekali ya bahwa untuk sampai pada tahap self love ya itu enggak terus kemudian tiba-tiba terus udah terus langsung stabil di situ enggak loh ya enggak ya jadi kadang kalaupun udah sampai pada oh gini ya ternyata oh ya udah gue peluk lagi diri aku sendiri tiba-tiba kubrak lagi gitu jatuh lagi gitu kita ancur-ancuran lagi udah gitu nggak apa-apa gitu tapi itu adalah proses yang memang kita lalui dan ketika kita berusaha untuk bisa meningkatkan itu ya memang tadi yang saya tadi ceritain gitu bahwa dengan kemudian kita menyadari siapa kita sampai akhirnya kita sampai pada penerimaan diri kita disitulah kita akan kemudian bisa ada proses untuk peningkatan self love kita gitu ya tapi balik lagi bahwa ketika kita sedang berusaha untuk mempertanyakan tentang siapa saya dan bagaimana saya sebenarnya jangan lupa gitu untuk tetap bertanya kepada yang Maha Menciptakan yang menciptakan kita itu yang pasti paling tahu tentang kita ya jangan pernah ragu bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana pun ya udah nggak apa-apa tanyain aja gitu kadang kan gini masa sih nanya ya Allah saya itu siapa ya Allah ya nggak apa-apa biar aja gitu loh mungkin itu kayak absurd gitu ya kok aneh sih enggak gitu uh, nggak ada hal yang tidak layak untuk kita pertanyakan maksudnya ke Allah itu tentang kita tentang proses yang kita sedang lalui bahkan kadang misalnya kalau kita lagi ya Allah kenapa harus aku sih yang harus kayak gini kenapa sih ini harus aku hadapin itu terus ya Allah kenapa sih harus ketemu orang yang kayak gini yang ternyata bikin riuh bikin ngaco gitu misalnya gitu ya ya nggak apa-apa gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru seringkali membuat kita bisa menjadi lebih lega, membuat kita bisa lebih menerima kondisi kita atau situasi apapun yang mungkin kita alami, dan membuat ya bisa jadi dengan kelegaan yang kita rasakan, disitulah Allah kasih jawaban. Kadang gini, dalam kita mengolah rasa, kadang yang membuat kita apa ya rasa-rasa tersumbat gitu ya dari segala kenapa sih masalah demi masalah itu kok kayaknya nyumbat banget itu justru biasanya berawal dari ketidakadaan atau tidak adanya rasa lega di dalam diri kita kalau bahasa awamnya itu kelegaan ya mungkin tapi kalau mungkin bahasa bahasa agamanya yaitu terkait dengan ridho gitu ketika kita sampai ya udah ya Allah saya ridho gitu sampai pada akhirnya kemudian kita merasakan ada kelegaan kita nggak sempit lagi gitu loh hati kita untuk kemudian nerima apapun udah ya Allah gitu saya akan tetap menyayangi diri saya yang selama ini ternyata saya udah sedemikian berjuang untuk ngadepin semua ini gitu ya gitu terus udah gitu terus rasanya tiba-tiba lega aja gitu nah dengan kelegaan yang kita terima yang kita rasakan itu artinya dengan keridoan yang kemudian kita bisa terima dengan apapun yang kita rasakan kita hadapi disitulah sebenarnya kemudian ternyata kebuka kayak gitu itu loh sebenarnya makanya di sini poin self love itu menjadi penting untuk kemudian sampai pada kita bisa mengolah rasa kita sampai pada ada rasa lega itu tadi sehingga kemudian semuanya akan menjadi lebih lama. Jadi memang seperti itu kita untuk cinta sama diri kita karena ketika kita udah cinta sama diri kita akan ada banyak aspek yang terbuka juga ya kita bisa jadi lebih ikhlas iya betul lebih lapang hatinya lebih ridho ya nah kalau dari kan kita makhluk sosial ya Bu kita pasti berhubungan sama lingkungan sama teman-teman nah gimana Bu
peran lingkungan dari faktor eksternalnya itu Bu dalam membantu kita meningkatkan self love tadi Bu, karena kan seperti tadi kita juga ada sempat singgung-singgung ya Bu, kalau misalnya kayak Nisa ketika Nisa masuk ke psikologi, Nisa jadi lebih terbuka pikirannya untuk tahu sama diri Nisa, itu juga karena teman-teman pernah tiba-tiba muji pada sebelumnya kita nggak tahu oh ternyata kita lebih ya di situ, tapi karena teman-teman ngasih apresiasi di hal itu kita jadi nyadar oh ternyata aku punya kemampuan lebih ya di sana gitu. Nah mungkin faktor-faktor eksternal apa nih Bu yang bisa meningkatkan self love kita? Iya, ya itu tadi termasuk tadi yang udah disebutin sama Nisa ya, bahwa kadang orang memberikan apresiasi kepada kita itu sesuatu yang sebenarnya juga di satu sisi bisa positif bisa negatif sih sebenarnya. Bahkan kritikan juga di satu sisi bisa positif bisa negatif, meskipun mungkin yang disampaikan orang tentang kita ada sesuatu yang jeleknya gitu ya, tapi tinggal bagaimana kemudian sebenarnya kita memaknakan. Karena pujian juga kadang bikin kita hancur juga sebenarnya gitu ya dengan pujian itu. Tapi itu tadi bahwa ketika kita bertemu atau ketika kita berada di lingkungan yang lebih suportif kepada kita untuk kemudian kita berproses mengenali diri kita dan memperbaiki hal-hal yang mungkin artinya kita bisa mengembangkan ya atau memperbaiki diri kita yang masih kurang-kurang itu tadi, itu yang sebenarnya paling diharapkan dari lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif itu seperti apa? Bukan yang cuma muji-muji doang, bukan. Tapi lingkungan yang juga bisa nerima kita dalam keadaan kita yang nggak oke. Ya, kadang gini, alhamdulillahnya ya Kak, saya mungkin mau cerita ya pengalaman saya dulu ketika saya S1. Alhamdulillahnya ini balik lagi ini kasih sayang Allah ya. Allah membuat saya berada di lingkungan teman-teman yang menjadikan saya menjadi lebih baik. Dalam artian bahwa mereka bukan yang kemudian nggak pernah marah-marahin saya, sangat sering justru gitu ya. Tapi mereka adalah orang yang pada saat itu Allah berikan kesabaran kepada mereka untuk menerima saya, gitu ya, dengan marahnya saya, dengan yang kemudian kemudiannya saya ketika saya harus bayangin ya, misalnya gini, ada sahabat saya yang dia sangat bisa nerima ketika saya lagi tantrum nih gitu ya, dulu kerjaannya tantrum ya. Itu tuh mereka bisa gitu, bukan terus kemudian membiarkan saya, enggak, tapi mereka memberikan keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyayangi saya gitu ya. Dulu kan sempat juga kehilangan rasa nggak ada orang yang sayang sama saya. Oh pokoknya banyak lah ya situasi yang waktu itu jelek-jeleknya, mau ngacok-ngacoknya ya gitu ya. Terus kayak misalnya lagi ngerjain skripsi, saya habis bimbingan, kadang misalnya saya nggak mood, saya merasa hancur waktu itu, saya ngerasa kok nggak jadi-jadi, ini cuma alat ukur doang gitu ya. Terus saya lakukan apa? Saya berselimut, saya tidur. Tapi ada teman saya ya yang itu bagian dari support system saya, yang waktu itu dia lagi masih ngerjain, waktu itu kan belum ada laptop ya, semuanya ada pakai komputer PC gitu kan. Dia buka bangun, kerjakan, duduk, kerjakan, duduk di depan laptop, duduk di depan komputer, kerjakan. Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tadi bimbingannya apa? Coba, yuk kita sebut. Itu yang dilakukan oleh teman-teman saya kemudian yang menjadi support system yang luar biasa. Semoga Allah berkahi mereka semua ya. Jadi mungkin gini, kita sih artinya gini, bukan berarti kemudian kita harus pilih-pilih teman, enggak ya. Tapi kita perlu memastikan bahwa diri kita berada di lingkungan atau di circle pertemanan yang membuat kita bisa berkembang jadi lebih baik. Itu yang sebenarnya perlu untuk kita pastikan di awal gitu. Misalnya kayak teman-teman ini gitu ya, kan bisa lah ya gitu, misalnya ngambil belajar berorganisasi, belajar bekerja sama dan lain sebagainya gitu kan. Dan enggak juga harus yang harus yang hebat-hebat, harus yang berprestasi, enggak, bukannya seperti itu, tapi teman-teman yang emang support kita untuk bisa berkembang dan salah satunya yaitu menerima kita meskipun kita lagi nggak benar, lagi nggak oke. Berarti selain dari faktor dari dalam diri kita yang emang mau untuk berusaha mencintai diri kita, faktor lingkungan itu yang mempengaruhi itu ya Bu? Sebenarnya sih ada pengaruhnya lah ya tetap gitu. Ketika kita dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang suportif, itu juga kita ngerasa kita diterima, jadinya kita ngerasa bisa lebih menerima diri kita juga. Ketika orang menerima kita, kita jadi ngerasa harus juga menerima diri kita karena orang lain aja nerima kita, kenapa kita nggak menerima diri kita gitu kan. Jadi
perlu juga orang lain memberikan kita cinta biar kita juga bisa mencintai diri kita sendiri. Iya, tapi itu hubungannya jadi kayak timbal balik gitu ya sebenarnya gini. Kita kalau misalnya tadi saya bilang awalnya harus self love dulu biar nanti bisa terima orang lain, ya kan? Tapi ini juga sebenarnya jadi kayak timbal balik gitu. Tapi gini, kita nggak usah ngarepin orang buat kemudian ngasih ke kita ya, karena itu biasanya yang akan muncul adalah kekecewaan. Ya. Jadi jangan ya, tapi tetap harus latihan dulu dari dalam diri gitu ya. Nah, kalau misalnya gini, kayak saya ya, misalnya waktu itu ya, saya tahu kan, saya ngaco nih gitu ya kan, saya ngaco secara emosional mungkin berantakan begitu ya. Tapi bahwa kemudian dalam diri saya punya keinginan kuat untuk bahwa saya harus memperbaiki diri gitu. Dari situ kan sebenarnya ini adalah rasa sayang yang pertama muncul ya, bahwa saya harus memperbaiki diri. Sehingga kemudian saya berproses dengan cara belajar itu tadi gitu ya. Belajar mereframing, menganalisis ya, melakukan evaluasi diri dan lain sebagainya gitu. Sehingga kemudian dari situ juga itu saling sih gitu. Artinya relasi kita dengan lingkungan itu juga kan biasanya timbal balik ya. Bagaimana ketika kita memberikan melakukan aksi tertentu terhadap lingkungan, maka responnya juga akan gitu. Tapi tidak selalu loh ya, tidak selalu. Jadi jangan pernah berharap kalau kita ngasih A, terus orang juga bakalan ngasih, atau kita ngasih segede apel, terus orang lain juga bakalan ngasih segede apel gitu. Enggak, kadang nggak begitu. Relasi antara kita dengan manusia nggak begitu, dengan manusia lain nggak begitu. Tapi bahwa kemudian yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Makanya dinamika dari olah rasa itulah yang sebenarnya terpenting dalam diri kita sendiri. Baru kemudian orang-orang di sekitar kita pun gini, ada Nisa mungkin ngerasa nggak nih ya, misalnya kalau orang memperlakukan atau orang nggak tulus gitu ya, itu aja misalnya kerasa ya biasanya sama kita ya, kerasa nggak tulus nih gitu. Nah, mungkin salah satu modal saya ketika itu adalah bahwa saya juga tulus memperlakukan orang gitu. Jadi ketika saya tulus memperlakukan orang, mungkin orang juga akan ngerasa bahwa oh ternyata deket dengan saya itu bukan sesuatu yang membuat mereka merasa terancam ya, dalam tanda kutip merasa terancam. Tapi bahwa ketika saya juga lagi ngaco gitu ya, itulah mungkin support mereka gitu. Tapi artinya gini, tetap kita balik lagi ke gimana kita berproses mengolah rasa di dalam diri kita sendiri agar itu menjadi lebih nyaman, melegakan kita, sehingga kita pun juga orang lain pun akan ngerasa ketulusan kita, ngerasain sayang kita. Itu sih sebenarnya. Jadi lingkungan itu hanya faktor pendukungnya ya, sebenarnya yang utama itu diri kita sendiri. Jadi dengan kita mengenali diri kita, pertama kita harus sadar dulu ya Bu. Kita harus sadar, harus ada keinginan dulu dari diri kita untuk kita itu mau berusaha mencintai diri kita sendiri. Nah, dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa mengenal diri kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kita bisa menggali potensi kita jadi tahu potensi kita itu sebenarnya ada di mana, dan yang kurang bisa kita perbaiki untuk jadi lebih baik lagi. Dan dengan kita cinta sama diri kita juga bisa lebih berkembang karena kita tahu tujuan kita apa, dan kita tuh ngerasa di posisi secure gitu kan, artinya kita cinta sama diri kita. Tadi nerima dulu ya, nerima sampai akhirnya kemudian cinta gitu. Kan itu yang kemudian jadi poin penting. Nah, mungkin itu tadi nih Bu, sesi bincang-bincang kita dalam podcast kali ini. Nah, terima kasih kepada Ibu yang udah ngasih banyak insight-nya kepada kita tentang cinta sama diri kita sendiri. Jadi kita harus cinta sama diri kita sendiri selayaknya kita mau dicintai dalam menjalani kehidupan di dunia ini kan Bu. Betul. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman Saipot yang udah menonton. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saipot Psychology Podcast.